Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi bersama saya untuk belajar tentang Al-Islam Kemuhammadiyaan, khususnya di mata pelajaran fikih kelas 10. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang zakat, infak, sedekah, dan saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya terkait apa itu zakat, infak, sedekah, dan nanti kita akan bahas tentang hibah juga. Nah, teman-teman, akan saya tampilkan beberapa materi untuk yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita mulai saja dari zakat. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan istilah zakat, kemudian infak dan sedekah. Nah, akan tetapi perlu saya sampaikan kembali beberapa materi. Nah, teman-teman, zakat ini ada beberapa pengertian dan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pengertian zakat menurut bahasa. Nah, menurut bahasa ini, zakat memiliki arti suci, tubuh, kemudian barokah, dan terpuji. Kemudian, menurut istilah, zakat bisa diartikan ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta yang kita miliki sendiri kepada orang lain yang berhak menerimanya. Atau orang yang berhak menerima tersebut sering disebut mustahik. Dan cara memberikan zakat adalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian, zakat juga diartikan, zakat merupakan ibadah berupa memberikan harta yang sudah ditentukan, baik jenis, kadar ukuran, atau sering disebutnya nisab. Kemudian ada waktu tertentu juga, serta orang yang berhak menerimanya. Nah, ada 3 pengertian zakat dalam hal ini yang saya rangkum. Nah, mungkin teman-teman bisa pelajari hal itu. Kemudian, terkait klasifikasinya, zakat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan istilah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan dan dikeluarkannya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ketika teman-teman melaksanakannya atau membagikan zakat fitrah itu pada malam hari, maka itu masih diperbolehkan selama belum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah ini dapat berupa 2,5 kilogram bahan pokok yang kita makan sehari-hari, bisa berupa beras, gandum, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah zakat mal. Nah, untuk zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan apabila harta kita sudah mencapai nisab dalam 1 tahun, berupa barang-barang yang dimiliki dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut kebiasaan atau kelaziman. Jadi barang tertentu yang kita miliki dan ada manfaatnya. Kemudian orang yang wajib untuk membayar zakat adalah yang pertama dia seorang muslim, kemudian dia berakal, sehat jasmani maupun rohaninya, terutama rohani atau pikirannya, kemudian memiliki harta yang mencapai nisab. Kemudian selanjutnya syarat barang yang wajib dizakati, teman-teman. Kita perlu cermati bahwasanya syarat barang yang wajib dizakati ini adalah yang pertama adalah milik penuh atau milik sendiri. Jadi barang itu adalah milik kita sendiri, bukan barang milik orang lain. Kemudian harta yang dapat bertambah atau berkembang. Misalkan
emas kayak gitu, kemudian peternakan, hewan kayak gitu, maka itu akan dapat terus bertumbuh dan berkembang hingga jumlahnya menjadi banyak. Kemudian yang ketiga adalah cukup nisab, dan keempat berlaku 1 tahun. Hitungannya adalah selama 1 tahun itu jumlahnya berapa, maka barang tersebut wajib untuk dizakati. Kemudian yang terakhir adalah sisa hutang. Jadi ketika kita memiliki hutang, kemudian harta kita yang akan dizakatkan itu harta kita itu dipergunakan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Kemudian sisa setelah membayarkan hutang berapa, maka sisa hutang itu yang dihitung untuk dibayarkan zakatnya. Nah, ini teman-teman harta yang wajib dizakati. Yang pertama, kalau zakat fitrah ini kadarnya berupa 2,5 kg beras, wajib dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Id. Nah, ini biasanya kalau di negara kita, Indonesia, rata-rata mayoritas beras. Kalau mayoritas masyarakatnya, penduduknya bahan pokoknya adalah gandum, maka yang bisa dilakukan adalah dengan membayarkan 2,5 kg gandum. Kemudian untuk zakat mal ini ada dibagi menjadi beberapa jenis barang. Yang pertama adalah ada emas. Nah, teman-teman bisa lihat nisabnya berapa, kemudian haul atau waktunya itu berapa tahun, kemudian kadar yang harus dibayarkan zakatnya berapa. Teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut. Saya hanya akan menyampaikan barang-barang yang wajib untuk dibayarkan zakatnya. Iya, kita ulangi lagi. Yang pertama ada emas, kemudian yang kedua ada perak, kemudian yang ketiga ada perniagaan, kemudian 4 ada profesi atau pendapatan. Kalau teman-teman kerja, maka hasil pendapatannya selama 1 tahun itu setara dengan 85 gram emas, maka wajib untuk dibayarkan zakatnya. Kemudian ada simpanan atau investasi juga sama, 85 gram emas. Kemudian hasil pertanian. Hasil pertanian ini kalau kadar zakatnya dibagi menjadi 2. Kalau hasil pertanian misalkan contohnya adalah padi, airnya ini berasal dari tada hujan, bukan irigasi, maka teman-teman harus wajib membayarkan zakat sebanyak 10%-nya. Kemudian kalau melalui irigasi dan ada pajak yang harus dibayarkan, maka atau iuran yang dibayarkan pada kelompok tertentu yang untuk pembangunan irigasi, maka membayar zakatnya 5%. Kemudian ada rikas atau barang temuan atau bisa juga hadiah. Kalau teman-teman mendapatkan hadiah, maka teman-teman wajib membayarkan zakat sebanyak 20%-nya. Kemudian ada ternak. Nah, ternak ini ada beberapa macam. Ada sapi, kerbau, kuda, kambing atau domba, kemudian ada unggas. Unggas ini ada ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Bahkan sampai perikanan juga demikian. Teman-teman bisa mencermati ini, apa saja barang-barang yang wajib untuk dibayarkan zakatnya. Nah, itu teman-teman sekilas tentang zakat. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya itu yang saya sampaikan agar teman-teman tidak bosan juga dan tidak menyimak terlalu lama. Nah, itu teman-teman semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman untuk tetap terus belajar meskipun posisinya ada di rumah, dan tetap jaga kesehatan, tetap terus berolahraga juga, dan jangan lupa untuk tetap terus bersyukur pada Allah apapun keadaannya. Oke teman-teman, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang.
atau materi yang akan datang. Jangan lupa jika video ini cukup bermanfaat, silahkan teman-teman bisa komentar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.